Shalom semua, perkenalkan nama saya Irene Angel Tangel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bios, teknos, dan logos. Bios berarti makhluk hidup, teknos berarti pemanfaatan, dan logos berarti ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan yaitu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk dalam kehidupan sehari-hari manusia dan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Bioteknologi dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional. Bioteknologi konvensional dapat diartikan yaitu jenis bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk dengan alat yang sederhana melalui teknik fermentasi. Contohnya pembuatan tempe. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu rendam kacang kedelai selama semalam di dalam air. Yang kedua yaitu lepaskan kedelai dari kulitnya hingga bersih. Yang ketiga yaitu rebus kacang kedelai bersama air bersih selama 45 menit. Saring dan buang sisa kulit kedelai yang masih tersisa. Selanjutnya keringkan kedelai, lalu tambahkan ragi dan aduk rata. Kemudian masukkan tempe ke dalam wadah plastik yang sudah dibolongi dengan jarak 1-2 cm. Dan terakhir yaitu simpan tempe di suhu ruang selama 24-60 jam. Nah, pada masa penyimpanan ini, jamur Rhizopus oligosporus dan jamur Rhizopus oryzae akan bekerja. Mereka akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifah. Jamur ini juga akan menghasilkan enzim protase yang akan menguraikan protein menjadi asam amino, sehingga tempe lebih mudah dicerna oleh manusia. Kemudian bioteknologi modern. Bioteknologi modern dapat diartikan yaitu jenis bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme yang sudah direkayasa atau dimanipulasi DNA untuk menghasilkan produk yang diinginkan melalui teknik rekayasa genetika. Contohnya yaitu proses pembuatan tanaman tahan hama. Langkah-langkahnya yaitu persiapkan bakteri Agrobacterium tumefaciens dan gen tahan hama. Yang kedua, ambil plasmid TI dari bakteri Agrobacterium tumefaciens lalu dipotong menggunakan enzim restriksi. Dan yang ketiga yaitu plasmid TI dan DNA digabung menggunakan enzim ligase. Dan yang keempat yaitu hasilnya plasmid rekombinasi dimasukkan ke dalam inti sel tanaman dengan cara disuntik. Dan yang terakhir yaitu regenerasi sel tanaman dan terbentuklah satu tumbuhan yang utuh memiliki daun, batang, dan akar. Kemudian jenis bidang bioteknologi. Yang pertama yaitu bidang pangan. Di bidang pangan, contohnya tempe dan roti. Dan yang kedua di bidang peternakan. Di bidang peternakan, contohnya sapi perah dengan hormon manusia dan cloning domba. Dan yang ketiga yaitu di bidang pertanian. Contohnya golden rice dan tanaman tahan hama. Dan yang terakhir yaitu di bidang kesehatan, contohnya antibiotik dan hormon insulin. Dan yang terakhir yaitu dampak positif dan negatif bioteknologi. Dampak positifnya yaitu mampu mengurangi kepunahan hewan langka, dan yang kedua yaitu menciptakan sumber makanan baru, dan yang ketiga yaitu mampu mengatasi permasalahan lahan pertanian, dan yang terakhir yaitu dapat mengatasi produksi bibit tumbuhan dengan jangka waktu yang singkat dan hasil yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya cloning pada tumbuhan maupun hewan dapat mengurangi keanekaragaman organisme. Selanjutnya yaitu keseimbangan alam akan terganggu akibat adanya gangguan organisme terhadap lingkungan. Dan yang ketiga yaitu produk transgenik bisa menyebabkan alergi pada manusia. Hal ini disebabkan karena adanya penyisipan gen asing
yang menjadi bahan makanan maupun obat-obatan yang belum tentu mampu diterima oleh tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu potensi racun dari makanan hasil bioteknologi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.